Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hari ini aku datang lagi ya nyapa teman-teman di sini buat nyemangatin teman-teman, buat nyemangatin aku sendiri sebenarnya. Ya, seperti biasa ya, hari ini aku bawain testimoni dari teman-teman atau sahabat para pejuang Riyadhah yang alhamdulillah semakin banyak testimoni yang udah masuk, baik itu dari Telegram, di WA, di IG, di video TikTok, di YouTube, banyak banget. Sampai aku bingung kayak gitu mau share yang mana dulu nih. Dan testimoninya juga macam-macam ya. Ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang bisa beli sesuatu yang dulunya nggak dibayangkan, ada juga yang positif hamil, ada yang pokoknya banyak lah ya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan sama teman-teman para pejuang Riyadhah di sini. Dan gak jarang juga yang ngomong saat Riyadhah WY40H orderannya makin sepi, ada yang masalah tambah banyak, tambah utangnya banyak. Wah, pokoknya banyak lah ya berbagai macam testimoni. Tapi aku di sini tuh termasuk orang yang selalu percaya sama Allah. Apapun yang Allah berikan saat kita riyadhah ya, saat kita berusaha mendekat sama Allah, entah itu rezekinya rezeki enak ya, rezeki enak ya, misalnya kita kepingin kerjaan ya Allah kasih kerjaan, kita kepingin beli sesuatu ternyata Allah kabulkan, terus kita juga kepingin apalah, intinya yang enak-enak itu memang harus disyukuri ya pastinya. Gitu juga kalau seandainya kita dapat rezeki gak enak. Nah, rezeki gak enak tuh seperti apa? Ya misal saat Riyadhah WY40H kita makin banyak masalah, kita tambah utang, pokoknya banyaklah masalah-masalah lain yang bermunculan. Nah, itu juga harus disyukuri teman-teman. Mungkin bisa jadi itu salah satu bentuk rasa sayang Allah buat menghapus dosa-dosa kita. Tergantung kita sih ya sebenarnya menyikapinya tuh seperti apa. Kalau kita memandang sebuah masalah itu negatif, ya udah negatif aja bawaannya. Tapi kalau kita memandang suatu masalah itu positif, meskipun itu nggak enak sama diri kita, buat diri kita nggak nyaman buat kita sendiri, tapi kita selalu yakin sama Allah, insya Allah kita santai aja sih meskipun dikasih ujian seberapa besar pun sama Allah. Karena kita udah yakin pasti Allah bakalan ngasih solusi setelah ini. Yaudah, kita langsung aja ya bacain testimoni yang pertama dari Kak Regina Damilu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau cerita dikit kebahagiaanku saat melakukan riyadhah. 1 tahun lalu aku mampir ke channel kakak dan saat itu juga aku ngamalin sampai saat ini. Dan Masya Allah, keajaiban-keajaiban yang sudah saya dapat sangat di luar batas dari doa-doa saya. Pertama, aku dimudahkan dalam membangun rumah tanpa riba. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, saya dimudahkan membayar hutang sama orang tuaku dan selalu dimudahkan rezekinya. Dimudahkan dalam berpikir dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Sama satu lagi, saya lihat konten kakak yang apa-apa disolawatin yang tentang mesin cuci. Kakak beli itu saya pun mengamalkan karena saya ingin punya TV. Jadi saya ambil gambar TV di HP dan selalu saya sholawatin sampai-sampai kalau saya berkunjung ke rumah orang tua saya, selalu menyempatkan memegang sambil sholawatin TV. Alhamdulillah, kemarin saya bisa beli TV dengan begitu mudahnya, Masya Allah. Banyak terima kasih untuk kakak atas channel YouTube-nya yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Saya doakan kakak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah. Amin, Allahumma amin.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, doa yang baik akan kembali ke kakak juga ya, yang baik-baik, amin. Nah, terus di sini aku tanya nih kan, penasaran banget, beli rumahnya itu dari wasilah apa? Biasa kan ya, ada yang biasanya dari bisnis atau dari rezeki suami, pekerjaan suami atau apa. Nah, di sini aku tanya, boleh diceritakan Kak, bisa beli rumah tanpa riba itu gimana? Rezeki dari bisnis atau gimana Kak? Dan Kak Regina ini cerita kayak gitu ya, kalau beliau ini beli rumahnya itu dari hasil nabung. Seperti ini ceritanya. Alhamdulillah dari nabung Kak, salam kenal dulu ya. Saya Regina dari Gorontalo, setahun menikah, saya dan suami ngontrak dulu. Dan suami saya kerjanya penambang emas di kampung. Dan kadang hasilnya itu nggak menetap, ada lebih dan ada kurang. Jadi saya banyakin untuk ditabung dan ambil sedikit untuk kebutuhan hidup. Karena memang saya baru bertiga sama anak yang umurnya 2 tahun. Dan alhamdulillah setelah setahun saya bisa bikin rumah walau sederhana yang penting bisa untuk menghabiskan hidup bersama keluarga tanpa harus mikir lagi bayar kontrakan. Di saat proses bangun rumah sampai selesai saya megang sudah nggak ada uang sama sekali. Tapi tetap bersyukur, alhamdulillah rezeki selalu dimudahkan oleh Allah sampai saya bisa beli-beli barang elektronik dan semua ini berkah dari riadoh dan sholawat. Nah itu dia testimoni dari Kak Regina. Nah ini Masya Allah ya, rezekinya banyak banget kayak gitu. Yang pertama, beliau ini kepingin punya rumah karena awalnya ngontrak kan. Tiba-tiba Allah kasih tuh tanpa riba lagi, siapa yang nggak mau ya kan? Terus yang kedua, mau beli mesin cuci, beliau coba sholawatin. Ya emang sih dulu ya aku pernah cerita di salah satu videoku kayak gitu. Saat susah banget ya, setelah bisnis hijabku tutup, itu kan aku nggak kerja sama sekali, bener-bener 0 di rekeningku. Jadi aku setiap hari itu ya cuman ya kayak gitu, melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Sepertinya masak, nyuci, nyapu, seperti itulah. Tapi aku niatkan ibadah waktu itu. Dan alhamdulillah ketika itu aku inget banget, aku jalan-jalan nih sama temen aku yang kebetulan temanku ini mantan adminku dulu kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berteman. Nah waktu itu kita ke Transmart. Aku pingin banget nih beliin yang namanya mesin cuci buat orang tuaku. Kebetulan orang tuaku kan tinggal di Situbondo ya dulu. Jadi padahal murah banget ya, namanya mesin cuci kan cuman berapa sih, 2 jutaan ya, itu udah bagus kan. Tapi kalau seandainya kita nggak ada uang, mau 2 juta, mau harga 1 juta, mahal kan bagi kita ya kan. Ya iyalah, secara kita kan nggak punya uang sama sekali, meskipun itu harga 2 juta ya bakal kelihatan mahal kalau saat itu kita nggak pegang uang. Dan akhirnya aku challenge nih sama temanku tadi, aku bilang, namanya kan Firda, Fir, yuk coba kita sholawatin mesin cuci bareng-bareng, siapa tahu nanti dengan sholawat ini kita bisa beli mesin cuci, aku kayak gitu. Akhirnya ya udah kita sholawatin nih. Aku pegang, aku sholawatin. Setelah itu pulang dari Transmart ya udah aku lupain. Yang penting aku udah megang terus udah sholawatin. Setelah itu ya udah aku nggak inget-inget lagi. Dan ternyata teman-teman, alhamdulillah, nih ya ajaibnya, aku sama temanku tadi, yang sahabatku tadi ya yang ke Transmart bareng-bareng, itu beli mesin cucinya bareng. Dan belinya nggak cuma 1 langsung 2, jadi aku beli 2, dianya juga beli 2 kayak gitu. Dan itu pun pada saat itu kita nggak tahu kalau kita sama-sama beli mesin cuci dari wasilah sholawat tadi. Dan akhirnya aku pas main ke rumahnya, dia tuh cerita, Mbak, ternyata sholawat itu beneran loh, aku bisa barusan beli mesin cuci kayak gitu. Loh kok sama? Nah akhirnya dia tuh juga cerita, ternyata sahabatku beli mesin cucinya juga 2, nggak cuma 1. Nah itu ajaibnya, kalau seandainya kita minta langsung sama Allah, apapun keadaan kita saat ini ya, kita ada di titik 0, kita nggak punya uang sama sekali, tapi kita yakin sama Allah, kita benar-benar pasrah sama Allah, kita benar-benar menggantungkan semua harapan sama Allah. Ya, pas yakin itu ketemu dengan amalan-amalan, ketemu dengan ridhonya Allah. Jangankan minta 1, mau minta 10 mesin cuci itu gampang teman-teman.
Nah, kadang yang menghambat doa kita qabul itu kan karena mindset kita sendiri. Ya benar sih, kita riyadhah, tapi dalam hati dan pikiran kita tuh nggak benar-benar yakin. Kita masih mempertanyakan, benar nggak sih ya Allah bakalan nolong aku? Benar nggak sih ya dengan cara seperti ini Allah bakalan ridho aku beli rumah tanpa riba kayak gitu? Ya itu sih yang membatasi. Satu aja itu udah berkurang kayak gitu ya poinnya. Makanya teman-teman, ketika kita mau sholawat, kita WY40H, lepaskan aja. Jangan terlalu banyak mikir, ini nanti gimana, nggak usah terlalu dipikirin. Toh kita pas sholawatan nggak suruh bayar kan? Toh kita juga ikut riyadhah WY40H, kita juga nggak bakalan hilang hartanya, nggak bakalan disuruh bayar pajak juga kan? Kita cuman ngeluangin waktu aja buat riyadhah, kita cuman ngeluangin waktu aja buat sholawatan, itu aja. Apa sih yang buat teman-teman itu masih mikir, ini nanti seperti apa ya hasilnya? Ini nanti seperti apa ya hasilnya? Coba lepaskan aja hatinya, pokoknya niatkan sama Allah, bismillah. Nanti gimana-gimananya apa kata Allah. Udah, setelah itu ketika kita riyadhah, kita sholawatan, lupain impiannya. Udah. Maka masalahnya sekarang itu gimana caranya kita tuh benar-benar nggak memikirkan hajat kita kayak gitu. Ya, biasanya kalau kepingin banget kan pasti kepikiran. Kebawa mimpi, kebawa, ya pokoknya macam-macam lah, intinya kepikiran. Nah gini, aku punya tips dan trik bisa kamu pakai. Ketika kamu sudah mulai memikirkan apa yang kamu inginkan, kok nggak dikabul-kabul ya, terus kapan, langsung aja hajar dengan istighfar teman-teman. Nah ini yang aku lakuin kemarin-kemarinnya. Jadi setelah aku riyadhah, sholawat, terus mulai nih ya pikiran macam-macam nih datang. Gimana ya, kok yang lain udah dikabul, aku kok belum, langsung aja istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Insya Allah dengan begitu ya, pikiran kita nih bakalan sibuk sama istighfar, dan akhirnya lupa sama apa yang dipikirkan sebelumnya, insya Allah. Nah dengan cara seperti itu, nanti Allah bakalan bantu tuh istiqomah. Nah ini juga nih yang jadi pertanyaan dari teman-teman, Kak gimana cara istiqomah? Gampang, simple, perbanyak istighfar, udah. Nah itu aja ya podcast kali ini, takutnya kepanjangan. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, tetap semangat riyadhahnya. Semoga apapun yang teman-teman inginkan melalui riyadhah ini, Allah cepat kayak gitu kabulnya, insya Allah. Yaudah itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.